Sepanjang yang kami ketahui dalam kategori yang meresahkan ya, karena memang sudah banyak yang menyaksikan di lokasi tempat penjualan itu yang memang terkesan sangat bebas, laki perempuan berinteraksi, bahkan minum berlebihan sehingga mabuk di tempat, dan juga ada videonya yang mungkin juga ada sebagian ada yang sudah menerima share itu. Lalu yang kita antisipasi adalah adanya DO ya, delivery order, yang itu yang memang belum bisa kita pantau sejauh mana. Kalau kita menganalogikan dengan daerah lain, itu DO minuman keras atau beralkohol ini relatif tinggi dan cenderung meningkat. Yang kami khawatirkan adalah para konsumen atau pengguna, penikmatnya itu yang tidak ada di lokasi. Artinya di rumahnya masing-masing, karena bisa dengan sistem order dengan secara online gitu. Nah, keinginan dari pihak MUI sendiri mungkin seperti apa, Pak? Keinginan dari MUI jelas. Jadi himbauan itu adalah satu, khamar itu jelas haram. Dan kami berharap sesuai dengan himbauan yang ada 10 poin itu yang sudah kita share. Jadi teman-teman pers juga bisa melihat dan membaca bahwasanya ada semacam waskat pengawasan melekat terkait dengan kebijakan yang sudah ada. Sehingga ada memenuhi potensi bahwa kalau memang yang berlebihan dan melanggar aturan, meresahkan, perizinannya bisa dibekukan dan atau dicabut, sehingga praktek-praktek penjualan miras itu bisa ditutup, dan atau paling tidak ke belakang ada pembatasan tentang izin sejenis. Artinya sudah ada semacam screening lebih awal agar tidak terkesan sangat mudah sekali untuk melakukan atau memohon perizinan sejenis yang berdampak buruk terhadap perkembangan generasi muda. Kalau melihat dari tempat hiburan malam khususnya yang menjajakan miras ini sendiri, kalau menurut jenengan atau pihak MUI seperti apa, Pak? Kalau untuk dari pihak MUI nanti biar ditambahkan Kiai Aziz saya kira. Tetapi kalau kita melihat dari fenomena yang ada, dimanapun tempat hiburan malam pasti berimplikasi. Hanya saja tidak terasa begitu kentara dan langsung seperti saat ini yang ketika ada gerai-gerai tertentu ya. Kalau ada gerai tertentu orang akan mudah akses dan mudah ambil pergi, take away, dan ini akan memudahkan transaksi dan juga meminimalisasi pengawasan. Sedangkan kalau di tempat hiburan kan orang sudah ada filterisasi nih, orang yang datang ke sana mau ngapain, siapa saja itu biasanya sudah ada pelanggan, karena memang relatif lebih besar ongkosnya kan gitu ya. Apalagi yang sulit tadi yang kami sampaikan bahwa sekarang ada delivery order. Jadi pesan antar ini yang memang tidak bisa diantisipasi sebetulnya angkanya sejauh mana. Kalau tampaknya ini dipandang sebagai sebuah pintu masuk investasi yang menjanjikan, saya kira berarti DO itu sendiri pasti persentase angkanya tinggi. Karena usaha sejenis banyak yang sekarang ini bahkan mengajukan perizinan pembukaan baru di tempat yang lain. Dan kami berharap teman-teman yang ada di pemerintahan untuk menunjukkan good governance, good governance itu tidak hanya memenuhi syarat minimal perizinan yang berlaku, tetapi harus ada semacam analisis mengenai dampak. Dampak dibukanya itu kalau manfaatnya lebih sedikit daripada madorotnya, dari istilahnya dari kacamata investasi, tetapi justru merusak mental generasi muda, ya sebaiknya jangan diizinkanlah. Selama ini kan aturan yang tentang miras itu kan hukumannya kan ringan sanksinya. Nah ini apakah ada MUI yang akan bisa dari Dewan untuk segera mengajukan perda atau apa, Pak? Ya, kalau kami prinsip salah satu dari himbauan MUI adalah mendorong adanya raperda inisiatif yang kontennya adalah terkait dengan local wisdom atau kebijakan lokal yang barangkali akan melihat, karena di daerah yang lain toh juga ada yang melakukan perda atau memunculkan perda tentang anti miras atau pelarangan minuman keras. Dan tentunya ini kan ada konten-konten yang memang diatur kemudian tidak bisa serta-merta, perlu proses dan tidak bisa instan. Nah, saya sepakat ketika ada pemberlakuan terkait dengan pembatasan dan pelarangan penggunaan miras atau membuka gerai tentang miras itu. Tetapi betul kalau disampaikan tadi berdasarkan KUHP,
hukuman miras relatif kecil, Pak. Ya, itu maksimal tipiring, maksimal 3 bulan. Dan kalau tidak malah hanya pasal 492 itu cuma 6 hari. Dendanya juga kecil, cuma 250.000 sampai 300.000 kan gitu. Tidak sepadan dengan risiko dampak berkepanjangannya.